Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di malam Ahad ini, pengajian rutinan, marilah kita gembahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kajian malam hari ini bertemakan melihat langsung azab kubur. Kita ketahui bersama kiasan tentang azab kubur itu digambarkan ketika manusia sudah ditinggal oleh hidupnya. Kemudian jasad sendirian, badan sendirian dipendam di dalam tanah dan dikisahkan di dalam tanah. Badan dimakan untuk santapan cacing-cacing tanah dan menerima azab di dalamnya. Itulah cerita yang kita dengar selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedang di sisi Allah, apakah azab kubur itu? Azab kubur di sisi Allah adalah hati yang ingkar kepada Allah. Azab kubur itu hati yang sombong kepada Allah. Azab kubur itu adalah hati yang syirik kepada Allah. Dan azab kubur itu adalah hati yang selalu menyerupai Allah, yakni dengan tanda-tanda Allahnya gaib, manusianya yang wujud. Allahnya mati, manusianya yang hidup. Allahnya lemah, tak berdaya, manusianya yang merasa berkuasa atas segala apapun, atas aktivitas di dalam kehidupan ini. Itulah yang disebut ahli kubur di sisi Allah.
Karena kematian di sisi manusia dan di sisi Allah pun juga beda. Kalau kematian di sisi manusia adalah mati secara jasmaniahnya, badannya yang mati. Itu anggapan mayoritas manusia tentang kematian. Sedangkan kematian di sisi Allah adalah kematian jiwanya, kematian kesadarannya di dalam bertuhan. Itulah yang dimaksud kematian. Ketika Adam dan Hawa memakan buah yang terlarang, yakni memakan buah kehidupan, buah jasmania ini diakui sebagai hak miliknya Adam dan Hawa, maka seluruh apapun yang tergerak di antaranya, di antara hidup dan badan ini, yakni aktivitas manusianya selalu dan selalu kembali kepada nafsi. Diakuilah semua adalah milik manusianya. Salat diakui milik manusianya. Ibadah diakui milik manusianya. Ilmu diakui milik manusianya. Kekayaan diakui milik manusianya. Harta diakui milik manusianya. Itulah tanda-tanda azab kubur. Yang mana di dalam hati kita selalu terngiang-ngiang tentang babagan yang selain Allah. Itulah hati yang mati, jiwa yang mati. Kalau sudah mati jiwanya, mati hatinya, maka dipendam oleh Allah di dalam kuburan. Berupa apa kuburannya? Badan-badan yang dari tanah inilah kuburan-kuburan hawa nafsu. Kuburan-kuburan jiwa yang sesat. Kuburan-kuburan orang yang tak punya iman. Karena di dalam hatinya selalu mengimani kepada hawa nafsunya saja yang ada. Hawa nafsunya saja yang wujud. Hawa nafsunya saja yang hidup. Hawa nafsunya saja yang berkuasa. Sehingga di dalamnya ramai dengan babagan isinya dunia saja. Inilah yang dimaksud azab kubur itu. Hati yang tersesat, hati yang tak bisa pulang kepada lillahi ta'ala. Karena di dalam hatinya lebih iman, lebih takwa kepada hawa nafsu kita sendiri. Lebih mempertuhankan iblis dan setan daripada mempertuhankan Allah. Maka sholatnya, ibadahnya, ilmunya, kekayaannya, semuanya menjadi api-api yang menyiksa dirinya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud jasad-jasad itu dikubur untuk santapan cacing tanah itu makna yang sebenar-benarnya bagaimana? Makna yang sebenar-benarnya adalah hati manusia yang selalu cenderung menyaksikan dunia. Itulah cacing tanah itu. Yang mana hati manusia tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya tak ada. Bahwa dirinya hanyalah tanah yang selama ini sombong kepada Tuhannya. Ketika dirinya membanggakan ibadahnya,
membangga-banggakan sholatnya, membangga-banggakan tahajudnya di dalam hatinya, membangga-banggakan sholat duhanya, baca Al-Qur'annya dan sebagainya, membangga-banggakan ilmunya, membangga-banggakan hartanya, membangga-banggakan kekayaannya. Itulah hakikatnya cacing tanah yang menggerogoti hati tiap-tiap manusia. Logikanya begini. Seumpama saya dan Anda nanti mati, jasadnya mati, ditinggal hidup. Kita ambil jasad kita, kita potong-potong, kita kasih makan kepada harimau. Kira-kira jasad kita bisa sambat, bisa gero-gero, bisa menjerit-jerit. Sedangkan jasad tak ada hidupnya. Ya enjoy saja. Wong sudah tak ada pengakuannya. Kemudian apalagi dipendam di tanah. Tak ada hidupnya, bagaimana bisa merasakan sakitnya azab. Meskipun dimakan oleh cacing-cacing tanah, badan-badan kita ini, wong kita ndak ada di sana. Apakah mungkin kita merasakan kita disantap oleh cacing tanah? Logikanya bila kita ada di dalam tanah, mestinya ya kita bisa melawan atau mematikan cacing tanah yang menggerogoti tubuh kita. Bila kita ada di dalamnya. Logikanya kan begitu. Akan tetapi kita sebagai manusia selama ini tidak rela, tidak ridho bila dikatakan tak punya hidup. Akan tetapi meskipun mati kita masih menyangka mayat-mayat itu masih hidup dan menerima siksa. Bagaimana mungkin yang mati bisa merasakan siksa? Yang hidup, yang merasa hidup, yang masih ada di dunia inilah yang menerima azab-azab yang pedih. Contoh, ketika seumpama kita banyak hutang online seumpama. Pagi kita ditagih, siang kita ditagih, sore kita ditagih, malam kita ditagih. Betapa pusingnya diri kita. Uang tak punya, pinjaman online nagih-nagih terus, pusing 7 keliling. Akan tetapi ketika saat kita tidur, apakah kita masih pusing? Ketika tidur nyenyak kita sudah hilang pusingnya. Kenapa? Karena kita sudah tidak ada. Karena kita sudah tak mengurusi dunia lagi. Karena kita sudah melepaskan dunia. Namun ketika bangun, bingung lagi, sumpek lagi, sakit lagi, terbakar lagi hatinya. Inilah tanda-tanda dan inilah kita menyaksikan langsung azab kubur. Yang mana azab itu hanya bagi orang-orang yang sombong kepada Tuhannya. Orang-orang yang mentuhankan dirinya di hatinya daripada Allah. Inilah azab-azab yang pedih itu. Azab kubur, siksa jahanam, yang mana bahan bakarnya adalah badan-badan manusia dan batu yang keras. Hati yang keras melebihi kerasnya batu. Kapan adanya siksa jahanam itu? Kapan adanya siksa azab kubur itu?
Ya ketika manusianya masih merasakan azab itu. Kapan? Ya ketika masih mengaku-akui di dalam hati kita bahwa hidup dan badan ini milik kita. Otomatis semuanya yang ada di sekitar kita, anak, istri, suami, harta, kendaraan, tahta, jabatan itu milik kita semua. Itulah api-api yang membakar diri kita selama ini. Api-api yang tak berasap. Yang mana kita diazab abadan abada selama-lamanya. Hingga waktu yang ditentukan. Kapan? Ketika datangnya syakaratul maut. Ketika datangnya hari pembalasan, hari perhitungan. Ketika sudah dipasrahkan dengan rela dan ridho atau dengan keterpaksaan hidup dan badan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi azab kubur, siksa kubur, neraka jahanam bila kita mati di dalam kuburan tanah yang kita terka sebagai alam baka, sebagai alam siksaan selama ini, kira-kira kalau sudah mati, sudah bebas atau belum dengan azab Allah? Jika manusianya sudah mati, berarti manusianya sudah kembali kepada keadamannya. Manusia kembali ke asal usulnya. Maka dari itu Al-Quran menyebutkan bila ada musibah ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Allah dan sesungguhnya kembali kepada Allah. Secara logikanya bila manusia sudah kembali kepada Allah lewat kematian, apakah manusia masih bisa mengaku-akui bahwa hidup ini hidupnya manusia, bahwa badan ini badannya manusia, bahwa ilmu ini ilmunya manusia, bahwa harta ini hartanya manusia, bahwa ibadah ini ibadahnya manusia? Apakah kita masih bisa mengakui ketika nyawa sudah keluar dari tubuh ini? Jadi logikanya bila masih ada acara-acara alam-alam yang dikatakan, yang diceritakan selama ini setelah kematian, melewati alam kubur, melewati siksa kubur, menunggu di dalam kuburan tanah sampai kiamat tiba, menunggu sampai hari kebangkitan, menunggu di alam barzah, alam penantian, menunggu alam hisab, menunggu melewati wasiratul mustaqim, melewati neraka, surga dan bertemu Allah. Selama ini kan begitu ceritanya, berarti sekarang sampai di dalam surga Allahnya tidak ada. Inilah manusia yang selalu ingin menjadi Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak ada ceritanya. Yang ada hanya cerita manusia saja selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila setelah kematian tiba masih ada acara lain, melewati alam-alam lain seperti itu, berarti manusianya kan belum mati. Berarti kan manusianya belum kembali. Logikanya kan demikian. Namun akan tetapi ketika manusia sudah kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka bebaslah manusia dari berbagai beban-beban yang disandangnya. Manusia sudah kembali kepada Allah,
baik secara rela dan ridho ataupun keterpaksaan. Rela dan ridho atau keterpaksaan bukan hak milik manusia juga. Semuanya hak milik yang menciptakan. Semuanya hak milik yang menggerakkan. Semuanya hanya milik Allah. Ketika manusia sudah kembali kepada keadamannya, kira-kira manusia kembali kemana? Nabi Adam dan Hawa itu asalnya dari mana? Berarti manusia kembali ke surga di sisi Allah. Surganya Allah. Bukan surga yang dianggap, bukan surga yang dicari-cari oleh manusia zaman sekarang. Sedangkan surga yang diharap-harap oleh manusia zaman sekarang itu bukan surganya Allah. Akan tetapi di dalam surga itu penuh berisi dengan hal-hal hubbud dunya yang katanya ada istana terbuat dari intan permata, makanan-makanan yang serba enak, mobil-mobil yang mewah, berdampingan dengan bidadari-bidadari. Itu semua kan surganya iblis, yang mana di dalamnya full dengan kepentingan-kepentingan dan kesenangan-kesenangan hawa nafsu. Akan tetapi surga Allah itu yang mana yang sebenarnya? Surga Allah sebenarnya manusia selama ini tidak berharap masuk ke surganya Allah, melainkan masuk ke surganya Dajjal atau iblis, yang mana masih cinta dengan berbagai macam kepentingan-kepentingan hawa nafsunya. Apakah surganya Allah yang tak pernah diharap-harap oleh manusia itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana cara agar jiwa ini bisa tenang? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, kembalilah dengan rela dan ridho kepada Tuhanmu. Pulang dengan rela dan ridho bagaimana? Lepaskanlah pakaian-pakaianmu. Lepaskanlah amalmu agar menjadi lillah. Lepaskanlah ilmumu agar menjadi lillah. Lepaskanlah harta-hartamu agar menjadi lillah. Lepaskanlah jabatan-jabatanmu agar kembali lillah. Lepaskanlah seluruh amal-amalmu, tahajudmu, sholat duhamu, puasamu, sholawatanmu, zikiranmu, agar supaya hatimu lillah, agar hatimu damai. Pulangkanlah bahwa semuanya bukan milikmu. Ini kan surga yang tak pernah diharap-harap oleh manusia. Surganya manusia yang diharap-harap oleh manusia kan selama ini tambah diaku-akui. Ilmu-ilmuku, amal-amalku, harta-hartaku, kaya-kayaku, semua hanya milikku. Surga-surgaku. Ini kan tambah pengakuannya tinggi. Bila masuk surganya iblis. Akan tetapi bila masuk ke dalam surganya Allah, tak ada sedikit pun walaupun sebiji darah cinta tentang dunia. Jangankan cinta kepada dunia, bahkan hidup dan badannya saja sudah tak diaku-akuinya lagi. Inilah
tanda, inilah cara untuk masuk ke dalam surganya Allah agar hati kita bisa tenang, maka persembahkanlah seluruh amanah-amanah bila yang dititipkan kepada masing-masing diri manusia kita selama ini. Dengan begitu jiwa kita bisa tenang. Dan kemudian wadkhuli fi ibadi. Ketika sudah dikembalikan semua, dipasrahkan semua, diserahkan semua hak milik Allah, itulah yang dimaksud agama Islam. Agama yang selamat, agama yang sentausa, agama yang damai, yang berhak dimiliki oleh seluruh manusia. Karena seluruh manusia itu sama-sama ciptaan Allah. Sama-sama hamba Allah, sama-sama digerakkan Allah, sama-sama diperankan Allah, apapun saja perannya. Peran beragama yang lain, peran nama Tuhan yang lain, semuanya hanya perannya uripe Allah. Bila manusia rela, ridho kembali ke kampung halamannya, yang dulu Adam kembali ke Adam, yang dulunya tak ada kembali tak ada, yang dulunya gaib kembali ke gaib, maka disitulah surganya Allah. Ketika di dalam hati manusia, la ilaha illallah, itulah surga. Bukan surga-surga yang kita damba-dambakan selama ini. Kemudian ayatnya wadkhuli jannati. Ketika kita sudah kembali tidak makan buah khuldi lagi, tidak makan buah terlarang lagi, maka disitulah tempat kembali Adam dulu diciptakan dari tanah. Berarti surganya seluruh manusia di mana? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Di telapaknya apa di bawah telapak? Di bawah telapak. Berarti di bawah telapak itu apa? Bumi. Jadi tanah itu kampung halaman kita. Yang selama ini kita tidak sadar. Mestinya kita kangen pulang kampung. Sama seperti kita ketika kita bertamasya. Bertamasya kemana saja ke ujung dunia pun. Nanti ending-endingnya kangen pulang. Pengen pulang. Sebenarnya manusia itu cinta kepada kampung halamannya. Akan tetapi manusia selama ini terlena di dalam pengembaraannya. Terlena di dalam kehidupan yang serba menyesatkan jiwanya ini. Alhamdulillah, silakan kakek. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih menghening-heningkan diri, mensunyi-sunyikan diri, melepaskan diri, menggelap-gelapkan diri agar terang benderang uripe Allah di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silakan.
Alhamdulillahirabbil alamin, mengheningkan cipta selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah kita ketahui bersama apa sih hakikatnya cacing tanah yang menggerogoti tubuh manusia ketika di dalam kuburan. Itulah proses-proses yang indah, bukan proses yang menakutkan. Proses untuk kembali ke asal usul badan jadi tanah kok ditakuti. Sementara kita tidak ada di sana. Jadi awal dan akhir sama. Ketika kita diciptakan oleh Allah dari tanah sampai menjadi tumbuhan, hingga menjadi hasil dari tumbuhan, buah-buahan, sayuran, padi, hingga menjadi sel sperma dan sel telur, hingga menjadi gumpalan darah, gumpalan daging dan janin, sehingga menjadi bayi. Apakah Anda semua tahu prosesnya? Proses awal dan akhir sama-sama kita tidak tahu apa-apa. Apakah ketika Anda diberangkatkan oleh Allah dari tanah sampai menjadi bayi, merasakan tidak enak atau merasakan enak atau merasakan siksa yang pedih? Kan kita tidak tahu apa-apa. Ujuk-ujuk tiba-tiba lahir ketika saat detik-detik akil balai mulai berperan menjadi Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pun juga sama hakikatnya. Bagaimana mungkin manusia yang sudah mati tahu kepada dirinya bisa melihat badannya? Hidup dan badan bukan miliknya. Berarti ketika manusia innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hidup dan badannya sudah menjadi zahir batinnya Allah. Bukan hak milik manusianya lagi. Itulah saat-saat pernikahan antara Adam dan Hawa ketemu di Jabal Rahmat. Disitulah tempat keindahan. Ketika manusia kembali kepada keadamannya, maka hawanya pun juga ikut menjadi mutmainnah, tenang. Bagi orang-orang yang beragama, agamanya Allah, mana ada takut lagi. Di dalam kehidupan, di dalam agama Allah itu serba indah. Selama ini kan iblis yang menakut-nakuti kita dengan hukum-hukum badaniyah ini. Katanya iblis, nanti kamu akan disiksa di kuburan sana. Dan ketika Pak Mudin mentalkinkan mayat, hai fulan, bila nanti kamu ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, jawablah bila ditanya, marabbuka, jawablah Allahu Rabbi. Masa orang mati dituntun? Ketika orangnya tidur nyenyak, bagaimana mungkin kita bisa menuntun orang yang tidur? Hai fulan, orangnya tidur nyenyak. Kalau ditanya, siapa Tuhanmu? Marabbuka, jawablah Allahu Rabbi. Ya ndak tahu orangnya tidur. Apalagi mati. Berarti yang ditalkin oleh Pak Mudin selama ini mayat apa orang-orang yang mengantar? Orang-orang yang mengantar mayat yang jiwanya masih sombong dan jiwanya masih di dalam kuburan dan jiwanya masih disiksa di dalam badannya, itulah yang dituntun. Marabbuka, wahai fulan-fulan yang mengantarkan jenazah.
Tapi berhubung Pak Mudinya juga sama-sama ndak ngerti, ya sama-sama ngikut saja. Padahal yang ditunjukkan orang-orang yang masih mati jiwanya. Sedangkan mayat itu di dalam tanah sudah kembali ke surganya. Bagaimana orang yang sudah tahu jalan pulangnya dituntun? Orang yang buta. Pak Mudinya buta, nuntun orang yang sudah melek hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti ketika 7 jangka, ketika para penziarah pulang meninggalkan kuburan, akan datang malaikat mungkar dan nakir. Bagaimana mungkin mungkar nakir datang kepada orang yang sudah tidak ada? Orangnya sudah tidak ada kok didatangi. Kesasar malaikatnya. Padahal maknanya ketika kita melihat orang yang dipendam di kuburan, seolah-olah hati kita taubat, seolah-olah hati kita ingin bertobat kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita. Dan kita membayangkan sebentar lagi saya pun juga akan mati. Seolah-olah aku tak akan mengerjakan maksiat-maksiat lagi. Seolah-olah kan begitu. Ketika kita melihat orang yang dikubur. Namun setelah pulang meninggalkan kuburan, baru 7 jangka malaikat mungkar nakirnya datang lagi. Mungkar lagi kepada Tuhannya. Ketika sholat ditanya marrobuka, ya tidak tahu. Kenapa? Karena dirinya tidak nyembah Tuhan. Bagaimana bisa menjawab Allahu Rabbi, sementara hawa nafsunya dijadikan Tuhan di dalamnya. Itulah azab-azab kubur itu kita bisa menyaksikan langsung. Karena iman, karena kufur itu adanya di hati, bukan di babagan jasad. Yang kita imani, yang kita akidai selama ini seolah-olah babagan tentang siksa azab kubur ataupun siksa azab akhirat. Neraka itu siksaannya badan. Ya tidak kuat badan disiksa. Akan tetapi yang mana yang disiksa? Yang balelo itu yang disiksa. Yang sombong itulah yang disiksa. Apanya? Jiwanya takkan pernah mati. Meskipun dipanasi setiap detik per detik. Kalau boleh diilustrasikan, jiwa kita selama ini yang selalu cinta kepada dunia. Minta tolong. Panas. Di dalam hati kita begitu. Ketika kita masih terbelenggu oleh dunia yang kita cintai. Terbelenggu ilmu yang kita banggakan. Terbelenggu amal-amal yang sudah kita kerjakan. Kita memohon pertolongan kepada Allah lewat doa-doa kita. Agar sukses di dalam kehidupan dunia ini. Dan mengindahkan kesuksesan. Kembali kepada Tuhan. Karena yang kita impi-impikan hanyalah kepentingan hawa nafsu saja. Dan kita melalaikan kepentingan Tuhan. Apa kepentingan Tuhan? Kembalikan dirimu segera. Adamkanlah. Lewat baiat atau lewat mati sebelum mati. Lewat hening. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diselamatkan dari azab-azab kubur dan azab-azab jahannam yang sudah berlaku saat ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di malam ini, marilah kita gembahkan sholawat dhalimin tabul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
محمد وأسقي ظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسقي ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخر الكلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.